Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, kami sedang melaksanakan program organisasi penggerak, yaitu agenda berbagi praktik baik. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan para peserta terbaik dari daerah-daerah dari 24 kabupaten dan kota untuk tingkat SD dan 25 kabupaten dan kota dari tingkat SMP. Mereka datang untuk mewakili daerah masing-masing karena telah menjadi peserta terbaik dalam pelaksanaan program organisasi penggerak di daerahnya masing-masing. Nah, yang menarik dari acara ini adalah salah satu pesertanya berada dari timur Indonesia, mutiaranya Indonesia, yakni dari Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrau. Yang sejak Januari kemarin sudah terlepas lagi masuk Provinsi Papua Barat Daya. Jadi telah melakukan pemekaran wilayah menjadi provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Agar kita bisa segera menggali banyak informasi menarik, cerita-cerita menarik, kita mempersilahkan dulu Ibu, Kakak ya, saya panggil Kakak karena kita usianya tidak beda jauh, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, selamat malam untuk para penonton. Ya, perkenalkan, nama saya Tresianti Florida Ateta. Saya adalah salah satu guru sasaran dalam kegiatan IGI. Saya berasal dari salah satu SD di ujung timur Indonesia, yaitu SD Impres 87 Afrawi. Saya berasal dari Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya. Iya. Di sana merupakan tempat tinggal dari kecil atau pernah pindah seperti itu, atau kelahiran asli sana? Iya, saya sejak 2018 saya pindah ke Tambrau. Jadi dari Kabupaten Teluk Bintuni, karena kebetulan orang tua saya itu dari Bintuni. Oh begitu. Saya mengikuti suami. Ketika sudah berkeluarga, kami memutuskan untuk tinggal bersama. Jadi saya pindah. Jadi awalnya dari Teluk Bintuni, kemudian tahun 2018 pindah ke Tambrau, karena ikut suami. Jadi Kak Teresia ini sudah berkeluarga ya? Iya, sudah berkeluarga. Oke. Kak Teresia ini merupakan seorang guru SD ya Kak? Guru SD. Sekarang mengajar kelas berapa? Sekarang saya mengajar kelas 5 SD. 5 SD. Menjadi guru sasaran dari tahun 2021 ya? Dari tahun 2021. Jadi sudah mengikuti kegiatan POP ini selama 3 tahun. Sebelumnya Kak Teresia ini statusnya di sekolah sebagai ASN atau non ASN? Sebelumnya saya statusnya non ASN, tapi itu ketika masih honor. Honor di SMP. Lalu setahun kemarin terima SK dan nota dinas, itu saya ditempatkan di SD. Di SD, berarti sekarang bertugas di SDN. Sekarang bertugas di SD. Oke. Di sini Kak Teresia bisa sampai di Jakarta ini dalam rangka mengikuti kegiatan praktik baik atau best practice ya. Menceritakan, membagi pengalaman-pengalaman dalam mengajar di kelas, dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, literasi dan numerasi. Namun bagaimana penerapan program ini di sekolah tempat Kak Teresia, karena sekolahnya di tempat Kak Teresia ini kan spesial, istimewa. Dari segi lingkungan, dari segi sumber daya, dari segi keadaan juga istimewa, fasilitas, sarana dan prasarana. Boleh diceritakan tidak suka dukanya bagaimana? Iya, kalau duka itu paling banyak. Oh, duka paling banyak. Duka paling banyak, tapi ya di bawah senang saja. Di bawah senang saja. Kendala sebagai tenaga guru ketika bertugas itu yang pertama menyangkut kehadiran siswa. Bagaimana kehadiran siswa? Jadi siswa ini kadang kesadaran untuk ke sekolah masih rendah. Terus kesadaran
Itu untuk siswa. Lalu yang Siswa. berikut untuk peserta didik ya. Habis itu yang berikut menyangkut tenaga pengajar. Tenaga pengajarnya, Iya. bagaimana di sana keadaan kedisiplinannya, kinerjanya gitu? Iya, yang pertama mungkin disiplin, terus yang berikut kinerja. Oh, kedisiplinannya Begitu, bagaimana tuh iya. kira-kira Kak? Untuk disiplin dari guru-guru tuh sangat rendah sekali. Ini terlihat dari tingkat kehadiran mereka di sekolah. Ada yang bisa meninggalkan sekolah dengan Mudahnya. berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Iya. Terus Menarik sekali. iya. Sudah begitu kelasnya ditinggalkan saja begitu. Terus ada juga karena faktor itu tadi pengetahuan mereka dalam hal ini menyusun modul ajar. Oh, jadi kompetensi dalam mengajarnya masih minim. Iya, kompetensi Iya. mereka masih minim. Kemampuan pedagogiknya, profesionalnya, Iya, ya, sehingga menyangkut. mengajarnya jadi tidak semangat Jadi gitu tidak ya. semangat. Nah, kadang penyusunan modul ajar pun tidak mereka buat. Oh, Masuk gitu. mengajar dengan begitu saja. Jadi kira-kira gambarannya di kelas itu membawa apa ketika mengajar? Ataukah ada persiapan atau melaksanakan pembelajaran kah gitu? Biasanya yang saya lihat dari teman-teman, bahkan mungkin saya juga pernah ada di posisi itu Iya, ya. pernah ya. Masuk, pegang buku, sudah Iya. mengajar saya dari buku begitu saja. Iya. Oh, jadi sangat cara yang tradisional, kemudian klasikal ya, dan teacher center ya Kak ya, Iya, karena berpusat pada guru. Karena berpusat pada guru. Iya. Kemudian di sana bagaimana Kak Tere berada di posisi tersebut? Dulu pernah merasakan seperti itu. Iya. Saat ini, yang mana Kak Tere ini kan bukan memiliki banyak tanggung jawab, salah satunya menjadi guru sasaran di POP Ikatan Guru Indonesia tingkat SD. Bagaimana Kak Tere menghadapi keadaan seperti itu? Ketika menghadapi keadaan seperti itu, misalnya Nisa cerita pengalaman. Jadi setahun kemarin saya pindah, itu Toki Bell dari jam 7.15 tunggu guru sampai jam 9. Anak-anak main saja di luar. Main saja di luar ya. Sampai akhirnya sudah saya buat grup WA sekolah. Grup ya sekolah. Itu saya setiap pagi Toki Bell kasih apel anak-anak sendiri. Terus suruh duduk tunggu di kelas, tunggu guru. Tapi namanya anak-anak tuh main, kadang berkelahi, Tidak baku bisa kita dorong. atur Jadi seluruhnya. iya, tidak bisa dihandle. Kalau siswa SMP atau SMA mungkin bisa kita arahkan mereka bisa ini, karena kan sudah agak dewasa, bisa mengatur diri. remaja juga. Jadi setengah mati. Akhirnya saya foto, kirim ke grup, Bapak Ibu datang, anak-anak sudah tunggu. Berapa kali seperti itu. Bahkan ada beberapa guru yang ya tersinggung juga Tersinggung dengan karena merasa dijatuhkan ya? iya, berarti merasa ya? dijatuhkan atau merasa mungkin saya nih perintah-perintah. Iya, berani sekali. Berani sekali, kok baru datang sudah begini. Ya, terhitung Kak Tere ini merupakan guru baru ya, guru pendatang ya, karena belum Iya, belum lama. Karena berkeluarga saya jadi tinggal di situ. Iya. Boleh setelah kita membahas permasalahan itu, coba gambarkan Kak Tere bagaimana kondisi sekolahnya, jumlah muridnya, jumlah gurunya, jumlah kelasnya ada berapa. Jadi kita bandingkan dengan yang ada di daerah masing-masing gitu. Baik, di sekolah tempat saya mengajar itu ada sekitar 9 guru. 9 guru bersama 9 kepala guru. sekolah. Itu sudah termasuk kepala sekolah dalam. TU, tata usaha. Tidak ada TU, jadi semuanya guru kelas tambah kepala sekolah. Jadi tidak Ada yang tidak aktif, 9 orang, tapi karena tidak aktif, sudah kepala sekolah ambil beberapa anak-anak di kampung situ yang sudah kuliah, tapi bukan basic pendidikan, untuk membantu. seperti itu. Iya, Jadi ini salah satu perbedaan yang pertama, tidak ada tenaga pendidik. Kalau di Jakarta namanya tata usaha atau tenaga pendidik, Iya. tenaga kependidikan yang berada di sekolahnya Kak Tere ini ya. Hampir Iya. semua sekolah kah di Tambrau? Atau hanya sekolah Kak Tere? yang saja? TU kah? Iya, yang tidak ada TU. Kalau SD rata-rata TU tidak Oh, ada. rata-rata memang tidak ada, ya. Dengan
jumlah guru 9 sudah termasuk dengan kepala sekolah. Iya. Apakah itu ASN semua Kak atau ada yang honor? Kalau Selain di yang tadi mahasiswa itu. Iya, baik. Kalau di sekolah tempat saya mengajar itu PNS ada 3. PNS ada 3. Iya, 1 CP saya, 1 guru agama Katolik, dan 1 kepala sekolah. Oh, jadi KTR Oh, ini ada 4 sama Bapak Ajoy, tapi ada 1 Bapak lagi. Oh, Cuma iya. yang PNS itu iya ya. tidak Jadi hampir aktif. hanya 50% ya, namun ada yang tidak aktif dari yang berstatus ASN tersebut. Iya, yang berstatus ASN ini ada yang tidak aktif 9 bertahun-tahun. guru. Oh, bertahun-tahun Iya, bahkan. iya. Tapi menerima gaji dan lainnya. Iya, mungkin pasti itu. Tolong ini bisa menjadi koreksi ya. Iya. Untuk mungkin bisa lebih baik lagi birokrasi di sana ya Kak. Iya, betul. Kemudian kita kembali lagi ke topik pembahasan tadi, jumlah kelasnya ada berapa dan jumlah muridnya gitu. Oh iya, jumlah kelas Rumbel itu ada 6. Ada 6, jadi Iya. kelas 1 1, Terus iya, semua satu-satu, Iya, semua satu-satu satu-satu. kelas. Terus jumlah ruang guru 1. Jadi ada 7 Oh, ruangan. ada 7 ruangan. 7 ruangan. Iya. Terus jumlah siswa itu ada Seluruhnya. 47. Oh, itu satu sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah, kurang lebih 47. terdapat 47 peserta didik. Itu sudah terdiri dari 6 kelas ya. Sudah terdiri dari 6 kelas. Paling Terus banyak? di dalam kelas saya punya siswa itu jumlahnya ada 8. Oh, paling banyak 8. Iya. 8. Keren ya. Berarti itu bisa seperti privat ya belajarnya. Iya, jadi belajar lebih ini, apalagi yang lambat membaca tuh bimbing dia gampang. Lebih mudah ya. Kemudian bilik-bilik kelasnya apakah sudah dari dinding beton semen atau masih kayu-kayu seperti itu Kak? Itu ya, gambaran sekolahnya tuh dia punya bilik atau keseluruhan bangunan itu beton. Oh, beton, sudah beton. Lantai tehel. Lantainya tehel, keramik. Oh, keramik. Oh iya. Oh iya, iya. Di sana dibilang tehel. Tehel. Iya. Oke. Oh, lantainya keramik. Kemudian apakah ada kipas, proyektor atau AC bahkan? AC tidak ada. Kami Tidak ada. angin alami. Angin alami, angin sepoi-sepoi. Iya, angin sepoi-sepoi dari samping-samping hutan jadi. Oh, samping-samping hutan ya, karena sudah Iya. sejuk juga. Untuk sarana dan prasarananya bagaimana di sana, Kak? Hmm. Apakah kalau di Jakarta dan mungkin sebagian besar daerah lainnya sudah ada proyektor, sudah ada speaker, sudah ada mic, kemudian ada banyak media pembelajaran audiovisual gitu. Bagaimana kalau di sekolah KTR? Kalau di sekolah tempat saya mengajar, untuk dia punya perlengkapan seperti speaker belum ada. Oh, belum ada. Tidak punya. Terus jadi memanggil teriak saja. berteriak saja. Ini lagi perbedaan. Berteriak dari ujung ke ujung kelas, suruh kumpul. Suaranya hebat. Iya, harus. Lantang Terus suaranya. iya. Terus kalau Infokus ada bantuan. Oh, Itu ada bantuan. 2020 kah? Itu ada dikasih. Tapi itu sudah sekolah karena tidak terpakai tidak tahu cara pakai, guru-guru juga tidak tahu cara gunakan, jadi itu tinggal saja begitu sampai kemarin yang pas Piala Dunia nih baru ada yang pinjam. Jadi sama bapak katanya ada yang mau pinjam ini, itu baru tahu bahwa ternyata sekolah ada Infokus karena disimpan di bagian atas lemari. Jadi tidak terjangkau lah ya. Tapi Iya. KTR sendiri bisa mengoperasikan proyektornya. Bisa pasang. Berarti Iya. dengan adanya KTR, proyektor tersebut bisa bermanfaat, bisa digunakan ya di sekolah ya. Iya, cuma itu sampai sejauh ini kami belum pakai, di sekolah tidak bisa pakai karena listrik kan tidak Listrik ada. juga tidak ada. Iya. Oh ya, bagaimana listrik itu tidak ada di jam berapa biasanya? Kak? Listrik itu tidak ada di jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Seperti itu. Jadi nanti malam baru menyala. Baru menyala. Bayangkan di sebuah institusi pendidikan di sekolah tidak ada listrik dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tidak ada elektronik yang dinyalakan berarti ya Kak ya? Tidak ada. Terus dari sekolah juga tidak pengadaan solar cell, kan ada atau beberapa generator sekolah yang gitu ya? ada solar cell, ada generator. Pembangkit listrik lain juga tidak ada?
tidak pengadaan. Jadi adanya listrik itu jam 6 dari maghrib sampai besok paginya. Besok paginya. Wah, keren. Apa tantangannya ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak ada listrik, Kak? Bagaimana, Kak? Itu kan vital sekali ya listrik. Aduh, itu untuk setengah mati pelaksanaan. sekali. Saya tuh paling sering korban di HP, HP dan data. Tapi tidak boleh bilang korban. Ini demi anak-anak. Ini Jadi, pengabdian. iya. Jadi, misalnya saya kasih contoh. Ada satu kali saya mengajar IPAS itu tentang buah-buahan dan vitamin yang ada dalam buah-buah itu. Jadi saya suruh anak-anak, besok kamu datang bawa buah ini bagi mereka dalam kelompok. Ibu, tapi tidak ada yang masak, tidak apa-apa, bawa yang mudah saja, intinya kamu bawa buah yang ada di sekitar kamu. Tidak ada yang matang gitu. Tidak Jadi ada yang masih mentah seperti masih itu ya. mentah. Iya. Jadi bawa datang, sudah atur per kelompok. Ya, sekarang kelompok ini kamu duduk dulu kamu duduk dulu, kelompok ini duluan. Ya, sekarang buah apa yang ada di kamu punya meja? Ini ada HP, silakan cari kandungan vitamin apa yang ada di dalam, terus manfaatnya untuk apa buat kesehatan, begitu. Jadi saya punya HP, saya serahkan dari satu ke satu sampai selesai. Ya, jadi anak hanya perlu modal membawa buah dari rumah masing-masing yang memang disediakan di rumahnya, kemudian KTR menyediakan fasilitas sendiri ya. Iya. Kalau KTR bilangnya bukan berkorban, tapi memang itu pengabdian Iya. ya. Demi anak-anak belajar. Anak-anak. Keren sekali, Masya Allah. Kemudian di situ KTR memberikan kesempatan mereka untuk searching, ya, mencari informasi. Iya, cari menelusuri informasi. Kemudian mereka menuangkan dalam bentuk tulisan seperti itu ya, Iya. Kak ya. Jadi berkorban itu bagi seorang guru itu sudah hal yang biasa ya, Kak Tere ya. Iya. Apalagi guru daerah di daerah-daerah yang istimewa dan ya 3T ya, Kak ya. Iya. Nah, bagaimana kemudian saya penasaran dengan keadaan seperti ini, para peran stakeholder atau pejabat di atas, kemudian ada di sanakah pengawas seperti itu, kepala dinas, itu bagaimana perhatiannya, Kak, terhadap keadaan yang seperti ini? Apakah memang semua sekolah seperti itu? Saya rasa ini untuk pengawasan itu sangat kurang ya, sangat kurang. Pertama alasannya kebanyakan kepala sekolahnya itu orang setempat di sana. Orang Iya. setempat. Itu ada emosional keluarga. Jadi hubungan mau keluarga, tegur, nepotisme ya. kalau mau dikatakan seperti itu, mau tegur, ini keluarga, iya. mau ini keluarga. Akhirnya itu jadi kayak proses pembiaran. Oh, ini menarik sekali ya, Kak. Jadi ternyata nepotisme pun di sana secara tidak langsung juga terjadi gitu. Bahkan saya kira hanya di kota-kota besar saja ya. Oh, di kampung tuh lebih. Iya. Dan saya sendiri merasakan bagaimana ketika kita ingin menegur suatu kesalahan tetapi terkendala mereka hubungan saudara Iya. seperti itu ya. Jadi Kak Tere menyimpan semua itu ya. Aduh, itu lagi. Bahkan pernah juga ada kegiatan pembekalan Merdeka Belajar waktu itu dari yayasan ada buat. Tapi tempatnya itu kami harus 4 jam atau 5 jam perjalanan dan kendaraan. Ya itu tuh akhirnya teman-teman yang lain tuh bilang, aduh kami tidak deh. Langsung saya bilang, aduh saya butuh untuk belajar, jadi biar sudah saya jalan. Akhirnya keluarkan uang sendiri, keluarkan uang sendiri itu 500 pergi 500 balik, jadi itu 1 juta lah Itu untuk pergi dengan janji bahwa akan digantikan dari sekolah, tapi ya sudah tidak apa-apa sampai sekarang. Iya, belum. padahal Biar. Jika sesuai prosedur semua itu ada kwitansi yang akan diberikan seperti itu ya, Kak ya. Ada Iya. perjalanan dinas kemudian Digantikan. karena itu sudah hak ya, Kak ya. Itu namun lagi-lagi di sini Kak Tere bukan hanya berkorban tadi gadget, Aduh, itu kuota, lagi. tapi juga untuk mendapatkan ilmu pelatihan gitu ya, Kak. Iya. Harus modal sendiri juga. Modal gitu. sendiri, yang penting belajar. Iya, sekarang dikaitkan dengan keberadaan IGI, Ikatan Guru Iya. Indonesia di lingkungan KTR, lingkungan mengajar. Bagaimana sih IGI itu bisa menyokong, menyupport, memberikan dukungan kepada KTR baik secara langsung maupun tidak langsung gitu? Bagaimana? Iya.
Kalau secara langsung begini, saat pertama kali gabung di IGI itu saya bukan anggota dan sekolah tempat saya mengajar juga bukan sekolah sasaran, tapi karena punya keinginan untuk belajar, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dan bersyukur sekali bahwa ketika saya datang untuk mau belajar tidak pernah dibilang kok punya sekolah tidak ini jadi tidak bisa, tapi dibantu. Terus ketika ikut IGI itu modul ajar yang dia punya susunan, misalnya penempatan indikator, tujuan, terus model dan juga metode, terus sama kayak alat peraga kah? Iya, media pembelajaran itu semua diajarkan. Jadi dia punya IGI ini saya senang karena dia lebih khusus ke modul ajar. Terus cara penyampaian di setiap pemateri yang didatangkan di pelosok sana itu selalu kalau mau dibilang tepat sasaran, karena dia menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari kita, terus menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kebutuhan dan apa yang saya tidak tahu, begitu. Jadi ketika disajikan mereka punya materi dari IGI ini benar-benar itu secara rinci, terus dituntun sampai dengan bisa, bukan hanya tahu tapi dituntun sampai dengan bisa. Jadi bukan hanya memberikan informasi saja tetapi juga ayo kita bersama-sama gitu, sama-sama bisa gitu. Sama-sama bukan bisa hanya memberitahu. Iya. Jadi pertama karena ada kemauan belajar, kemudian dipertemukan dengan Ikatan Guru Indonesia IGI di Papua ya. Jadi IGI ini bisa sampai menyentuh teman-teman pengajar kita di timur Indonesia. Menarik sekali ini. Saya pun tidak pernah terbayang kalau saya di Jakarta wajar bertemu dengan IGI karena IGI itu terkenal di Jakarta. Tapi ini bisa sampai di Papua ya Kak ya. Dan menjawab kebutuhan para guru gitu. Apakah Kak Tere juga mengajak rekan-rekan sejawat untuk bisa bergabung dengan IGI? Saya ajak juga, bahkan penyusunan ini modul ajar kemarin yang untuk saya bawa buat guru berbagi itu saya share ke teman-teman beberapa yang mereka sementara juga ada bikin PTK karena mereka ada ikut aktualisasi untuk persiapan ujian aktualisasi itu. Jadi ada beberapa yang mereka aduh ini nanti kita susun bagaimana, kebetulan begini saya dikirimkan dia punya struktur itu langsung sudah saya copy, ini kamu ikut saya dari sini nih. Ini boleh, dia lebih sederhana terus kita bisa paham dia punya jadi modul sesuai dengan yang kita pahami seperti itu. Iya. Jadi ini bukan settingan, ini bukan opini yang dibuat-buat ya Kak, tapi memang benar adanya bahwa memang peran IGI di kota di Papua itu sangat-sangat besar ya Kak ya. Khususnya di Tambro ya. IGI sudah terkenal. Mantap. Oke Kak. Dari secara keseluruhan awalnya keinginan untuk podcast ini memang datang dari diri saya sendiri karena saya melihat wah ada peserta dari Papua, dari Tambrau. Saya belum memiliki kesempatan untuk ke sana, tapi saya bisa bertemu orang dari Papua yang sangat hebat yang menjadi inspirasi bagi khususnya guru-guru di kota besar yang sering mengeluh administrasi seperti yang tadi panelis sampaikan. Di sana administrasi diurus sendiri ya oleh guru ya, tidak ada TU di sana. Diurus sendiri. Ya, kemudian bikin soal segala macam. Semuanya ya. Bikin soal sampai dengan print, mengawas anak-anak, guru kelas atur sendiri. Semua atur sendiri. Sarana dan prasarana yang menunjang yang terbatas sekolah, juga. Terbatas di sana terbatas, tetapi tidak mengurangi semangat Kak Tere untuk mengabdi, mengorbankan seluruh yang dipunya gitu ya Kak ya untuk anak-anak gitu. Saya sangat senang bisa sharing dengan Kak Tere. Saya harap menjadi refleksi untuk diri saya sendiri yang pertama dan juga untuk para teman-teman guru di timur Indonesia sana. Keadaannya jauh lebih miris, lebih sulit daripada kita. Seharusnya kita tidak boleh kalah semangatnya dengan mereka. Iya, benar. Ada pesan mungkin untuk rekan-rekan guru semuanya Kak dalam hal menjalani peran sebagai seorang guru.
Pesan saya kutip dari ada Bapak Pembangunan satu di provinsi sana, Bapak. Jadi Bapak dia bilang begini, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita orang siapa lagi. Jadi ya, kita guru harus siap tidak siap harus siap. Iya. Betul. Jadi kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa kita lagi? orang siapa lagi. Kita harus selalu siap ya Kak, Iya. apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Saya doakan mudah-mudahan Kak Tere sekarang, jadi Kak Tere ini sekarang sedang menjalani program menjalani kegiatan CPNS ya Kak ya. Iya. Sedang proses Aktualisasi ya. di lapangan. Aktualisasi di lapangan. Sebelum nanti setelah aktualisasi ada seminar ya Kak ya. Ada seminarnya, untuk menjadi PNS, ujian ASN. Dengan menjadi ASN tentunya kesejahteraan Kak Tere akan meningkat sehingga menjadi tambahan semangat untuk ya mengabdi lagi ya Kak ya. Iya, karena siap. tentunya kita diberikan kesejahteraan juga akhirnya untuk anak-anak juga. Iya. Betul, untuk pendidikan juga. Terima kasih Kak Tere, Siap. terima Iya. kasih berkenan sudah berbagi dengan kami. Oke. Saya harap kita bisa bertemu kembali di kesempatan Baik. yang lebih baik lagi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir kita salam IGI bagaimana Kak? Salam Igi. Yang sharing IGI resilience sharing and Sharing growing together. flow, Oke. iya. Baik, Bagaimana tadi? Iya. Gini ya tadi kan. Iya. IGI Resilience. Salam IGI Sharing and growing together.